Shalom, puji Tuhan. Renungan kita pada hari ini, Rabu tanggal 20 Januari 2021, dengan judul Tuhanlah kekuatan jiwaku dan bagianku selamanya. Terambil dari kitab Mazmur 73 ayat 25 sampai 27 bagian A. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Saudara, penulis Mazmur 73 ini adalah Asaf, seorang ahli musik keturunan suku Lewi dari Bani Gerson pada zaman Raja Daud. Dia jugalah yang menulis Mazmur 12, Mazmur 50, Mazmur 73 sampai 83. Dia bersama-sama dengan Heman, cucu Samuel, dan Etan, merupakan penyanyi utama di Bait Allah. Asaf pertama mempertanyakan mengapa orang-orang yang kelakuannya fasik dan tidak benar, namun mereka seakan memiliki nasib yang mujur. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Tubuh mereka sehat dan gemuk dan tidak mengalami kesakitan. Sementara orang yang baik banyak sekali mengalami pencobaan dan masalah dalam hidupnya. Dia bertanya, di mana keadilan Tuhan yang membiarkan orang yang benar mengalami kecelakaan dan sakit penyakit yang berujung pada kematian? Mungkin ini jugalah yang menjadi pertanyaan kita setiap hari. Mengapa baru saja memasuki tahun 2021 ini, bangsa kita mengalami banyak pencobaan dan bencana di mana-mana. Setiap hari kita mendengar banyak orang yang meninggal dunia karena coronavirus, dan di antara mereka adalah orang-orang yang baik, dan bahkan para medis sekalipun yang telah berjasa dan berjuang untuk menolong pasien COVID pun cukup banyak yang berjatuhan. Kita mendengar berita tentang bencana jatuhnya pesawat yang mengangkut sedikitnya 50 orang, baik awak pesawat maupun penumpang, yang menyebabkan orang-orang kehilangan dalam 4 menit anggota keluarga, bahkan satu keluarga sekaligus. Kita mendengar lagi gempa bumi di Sulawesi Barat yang menewaskan paling sedikit 50 lebih jiwa, longsor di Sumedang yang merenggut jiwa-jiwa, banjir di Manado, di Kalimantan Selatan, dan juga banjir bandang di daerah puncak. Saudaraku, Asaf merasa sia-sia sama sekali. Ia mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tangannya dari tanda tidak bersalah. Namun sepanjang hari ia merasa kena tulah dan kena hukum setiap hari. Dalam Mazmur 73 ayat 13-14. Sampai pada akhirnya Asaf masuk ke tempat kudus Tuhan dan memperhatikan kesudahan orang fasik. Barulah ia disadarkan tentang kebesaran dan keadilan Tuhan. Sesungguhnya orang fasik akan binasa dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Artinya, keadilan Tuhan masih tetap berlaku atas orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepadanya, dan juga terhadap orang-orang fasik yang jauh dan tidak takut akan Tuhan. Mereka pasti akan binasa. Saudara, mari hari ini kita mau lebih komitmen lagi percaya dan berharap kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi kekuatan dan bagian dari hidup kita, sekalipun daging kita dan hati kita habis lenyap. Namun Tuhan adalah gunung batu kekuatan kita dan bagian hidup kita selama-lamanya. Dunia boleh berubah dan bergoncang. Keadaan bisa saja menjadi kacau dan penuh dengan bencana. Namun iman dan hati kita biarlah tetap teguh dan teduh ketika kita berharap sepenuhnya, menaruh pengharapan dan iman kita kepada Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik, yang sanggup memelihara hidup kita sampai selama-lamanya.
Janganlah menjadi kecewa dan tawar hati. Berdekatlah kepada Tuhan dan teruslah berjalan di dalam kebenaran. Dan jagalah hati kita untuk berlaku tulus dan bersih. Dan bila kita telah jauh dari Tuhan dan melakukan banyak kesalahan dan dosa, segeralah berbalik kepada Tuhan dan bertobatlah. Tuhan tahu akan ketulusan hatimu yang mau diubahkan dan dipulihkan di dalam Dia. Maka Tuhan akan memegang tangan kita dan Dia akan menuntun kita serta mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah melalui firman Tuhan, hari ini kami belajar untuk sungguh-sungguh lebih mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia kepadamu, meskipun kami melihat mungkin bencana, keadaan, kesulitan yang mungkin dialami oleh begitu banyak orang. Bahkan di antara mereka adalah orang-orang yang kelihatannya benar. Tetapi kami berdoa Bapa, biarlah hari ini Bapa kami disadarkan keadilan-Mu tetap akan berlaku atas semua orang. Ketika kami sungguh-sungguh berdekat kepadamu, Engkau pasti akan memperhitungkan semuanya. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa bagi orang-orang yang hari ini sedang berduka, yang kehilangan anggota keluarga mereka, yang mengalami berbagai masalah, kecelakaan, bencana alam. Tuhan berikan penghiburan, kekuatan kepada mereka. Dan biarlah Tuhan juga memulihkan keadaan bangsa kami. Di tengah-tengah bencana yang bertubi-tubi ini, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan. Kami mohon pemulihan yang berasal daripada-Mu. Mengucap syukur, kami serahkan hidup kami kepadamu. Biarlah kami tetap berharap, percaya kepadamu, dan kami akan melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan akan menyertai langkah hidup kami. Mengucap syukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.